Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah mesin circular saw. Ini circular saw merek Toolsen. Mereknya adalah Toolsen, untuk tipenya adalah 79532. Untuk harga ini saya beli 650 ribuan di marketplace online. Nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, kurang lebih kemasannya seperti ini ya. Dus berwarna, ada mereknya Toolsen di sini. Lalu ada embel-embel industrial dan juga ini untuk blade-nya 185 mm atau 7,5 in. Untuk wattnya di 1300 watt. Lalu di sini ada keterangan untuk RPM maksimal adalah 5000 RPM dan ini bisa motong miring sampai dengan 45 derajat. Lalu di sini ada keterangan fitur untuk motong miringnya ya. Nanti saja kita akan peragakan langsung ya. Lalu berikutnya di sini sama saja. Ya, sama ya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, untuk paket pembelian yang pertama kita mendapat karbon brush cadangan di sini ya. Ada dapat sepasang untuk karbon brushnya. Lalu berikutnya ada kunci L di sini untuk membuka blade. Berikutnya di sini ada parallel guide, sudah dilengkapi dengan ukuran. Untuk material bahannya ini dari besi ya. Untuk ketebalannya kurang lebih 2 mm dan ini lumayan kokoh ya. Untuk finishing catnya juga rapih. Berikutnya ada buku panduan di sini. Ini untuk manual booknya cukup informatif, jadi informasi yang di dalamnya ini memang sesuai ya, karena sudah dilengkapi dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi untuk orang-orang yang baru pertama kali menggunakan circular saw ini sangat membantu. Dan di sini tidak disertakan kartu garansinya. Juga saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan kepada kalian. Kalau beli power tools online itu, tanyakan dulu kepada penjualnya bagaimana cara ngeklaim garansinya, apakah ada atau tidak. Jadi jangan langsung membeli kalau belum dapat informasi yang pasti. Lalu berikutnya kita di sini juga mendapatkan mata pisau ya. Ini ukurannya adalah 185 mm atau 7,5 inci. Untuk titnya adalah 24 tit dan ukuran asnya adalah 16 mm. Jadi untuk ukuran as dari circular saw ini sama ya dengan blade-nya, 16 mm juga. Berikutnya kita bahas menu utama kita, mesin circular saw-nya. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini masih ada harganya nih, 651.000. Kita buka dulu. Untuk bentuknya sendiri sih lumayan ya, lumayan bagus kalau menurut saya. Ya setidaknya bentuknya tidak meniru dari produk lain. Tapi ya nggak tahu juga ya, kalau saya sendiri sih belum pernah melihat circular saw yang bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, apakah ada circular saw lain yang bentuknya sama seperti ini. Kalau pernah lihat, tuliskan saja di kolom komentar sebagai tambahan informasi buat saya dan yang lainnya ya. Untuk material bahannya sendiri, ini didominasi dengan plastik ABS ya, untuk bodinya dan juga cover mesin. Untuk material bahan plastiknya sendiri, menurut saya ini bagus ya. Ini kalau saya sentuh ini terasa ya, menurut pengalaman saya sih ini bukan plastik yang murah-murahan, ini lumayan bagus untuk kualitas plastiknya. Lalu untuk cover mesinnya ini juga dari plastik, kualitas plastiknya kurang lebih sama ya dengan yang warna kuning. Lalu yang hitam di sini, yang di handle-nya ini adalah grip karet. Untuk kualitas karetnya juga ini lumayan bagus ya, ini ngegrip di tangan atau keset ya, dan juga ini lembut. Berikutnya untuk blade covernya ini adalah coran aluminium. Untuk cetakannya ini rapih ya, jadi tidak ada sisa-sisa yang tajam-tajam, sehingga enak dilihat dan tidak terkesan murahan. Lalu berikutnya di sini ada blade guard-nya ya, ini bahannya adalah besi di finishing cat warna hitam, dan ini lumayan tebal juga untuk blade guard-nya. Bisa dilihat sendiri di sini, ini kokoh dan tidak goyang-goyang ya. Berikutnya untuk plat base atau sepatunya, ini dari bahan besi yang sama dengan blade guard-nya tadi, di finishing warna hitam. Untuk ketebalannya ini tidak terlalu tebal ya, standar menurut saya. Ya sudah oke lah ya, meskipun tidak terlalu tebal. Lalu untuk knop-knop yang warna kuning ini bahannya dari plastik ya. Untuk pengaturan kemiringan juga ini plastik, untuk pengait parallel guide juga plastik. Lalu untuk mengatur naik turun mata pisau juga masih plastik untuk penguncinya. Dan untuk engsel naik turun mata pisau masih menggunakan pin biasa, belum menggunakan baut dan mur.
Dan untuk kabel juga ini tebal ya, standar lah untuk kualitasnya. Lalu untuk plat mekanisme naik turun mata pisau juga ketebalannya standar ya, sekitar 2 mili. Overall untuk build quality dan finishing ini lumayan bagus ya. Tetapi ini nih ya, sangat disayangkan di sini, dia belum unibody. Dengan embel-embel industrial tetapi belum menggunakan unibody, menurut saya sih kurang kokoh ya. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan circular saw, saya pernah pakai yang seperti ini juga, bodinya tidak unibody, tidak usah sebut merek ya. Itu rentan longgar ya untuk murnya itu. Bukan tidak bisa digunakan, tetap bisa digunakan. Tetapi kalau ada longgar kan harus kita ketatkan, jadi itu agak sedikit ribet. Apalagi digunakan untuk kerja industrial, lebih parah lagi ya. Berikutnya untuk fitur, kita urut ya dari atas ke bawah. Yang pertama kita dapat handle tambahan di sini. Jadi kita memotong bisa lebih stabil ya karena ada handle tambahan di sini. Lalu berikutnya di sini ada safety lock, bukan trigger lock. Ini safety lock ya. Jadi harus ditekan safety locknya baru bisa trigger ditekan. Ini tidak bisa ya, ini terkunci. Dia harus ditekan dulu safety locknya seperti ini. Berikutnya di sini ada knop pengunci untuk naik turun mata pisau ya. Jadi ini mekanisme naik turun mata pisau, ini penguncinya. Lalu di sini ada lubang untuk membuang debu kayunya ya. Berikutnya di sini ada pengaturan kemiringan mata pisau sampai dengan 45 derajat. Lalu ada tempat untuk meletakkan parallel guide ya. Jadi tinggal dimasukkan seperti ini, lalu dikunci. Berikutnya juga dilengkapi dengan fitur keamanan yaitu blade guard, fitur standar ya. Lalu yang terakhir di sini ada spindle lock. Untuk spindle locknya ini juga enak ya, empuk, tidak keras. Berikutnya kita akan uji spesifikasinya. Yang pertama kita akan lihat konsumsi daya listriknya tanpa beban ya. Ya, untuk konsumsi daya listriknya tanpa beban saja sudah 900 watt. Jadi sudah dipastikan ya, untuk listrik yang rumahnya menggunakan 900 watt ini tidak bisa. Berikutnya kita uji RPM-nya. Maksimal di 4571, tidak sampai dengan 5000 RPM. Berikutnya kita uji tingkat kebisingannya. Di sini saya menggunakan HP Android biasa, mungkin tidak terlalu akurat, tapi ya bisa lah ya, jadikan sebagai gambaran saja. Untuk maksimalnya tadi di 90 dB, menurut saya sih standar mesin potong ya. Tetapi suara mesinnya agak kasar ya teman-teman ya, agak sedikit mengganggu tadi. Selanjutnya kita akan timbang untuk beratnya. Ya, di 3,6 kilo. Untuk beratnya juga standar. Berikutnya kita akan uji tingkat kepresisian. Di sini saya menggunakan Sigmat ya. Yang pertama, blade bagian belakang terlebih dahulu. Ya, di 97,10 mm atau 9,7 cm ya. Berikutnya blade bagian depan.
Blade bagian depannya 98,83 mm atau 9,8 cm. Jadi menurut saya sudah lumayan presisi ya, perbedaannya hanya 0,1 sekian cm. Berikutnya kita akan uji V-formanya. Saya akan memotong kayu mahoni, ketebalannya ini 6 cm ya. Di sini saya menggunakan mata pisau bawaan, sekalian mau lihat ya seberapa berkualitas untuk mata pisau bawaannya. Oke, lancar ya untuk kayu 6 cm aman. Ini memang maksimalnya di 6,5 cm. Tetapi lihat nih ya, debunya ini kemana-mana ya. Untuk pembuangan debunya itu tidak bekerja secara maksimal. Dan untuk blade bawaannya juga lumayan tajam ya. Berikutnya saya akan potong cross cut ya. Ini di kayu papan mahoni, ketebalannya 2 cm. Saya mau lihat di sini apakah nyaman digunakan untuk kerja-kerja ringan. Oke, enak ya, lancar, nggak ada masalah. Berikutnya saya akan memotong miring 45 derajat, media kayunya masih sama, kayu mahoni ketebalan 2 cm. Dipakai potong miring juga stabil ya, untuk hasilnya juga lumayan presisi. Oke ya, sudah disaksikan bersama-sama tadi ulasan serta review singkat saya mengenai mesin Circularso dari Toolsen ini. Berikutnya saya akan menceritakan feels atau pengalaman saya menggunakannya tadi ya. Jadi ini murni opini pribadi, sangat subjektif. Kalau ada pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja di kolom komentar. Oke, yang pertama kita bahas adalah build quality-nya. Kalau dari sisi build quality sendiri, sebenarnya saya nggak ada komplain. Material bahan yang digunakan ini sudah bagus ya, sudah sesuai lah ya dengan harganya yang 650.000. Ini sesuai sekali untuk material bahannya. Tetapi komplain saya di sini ya, dia tidak unibody.
Jadi meskipun material bahan yang digunakan bagus, tapi ini rentan goyang untuk handle-nya ini. Saya sudah punya pengalaman menggunakan circular saw yang mirip seperti ini untuk bodinya. Dan pada saat dipakai bekerja dengan intensitas yang tinggi, getaran dari mesinnya itu berpotensi untuk melonggarkan ikatan dari bautnya. Kalau sudah longgar, potongan kita bisa jadi tidak stabil. Tetapi jika kalian menggunakannya untuk kerja-kerja ringan, untuk motong-motong triplek sih nggak ada masalah ya. Lalu kalau dari sisi fitur, saya hanya komplain di mekanisme pembuangan debunya ya. Ini sama sekali nggak efektif. Debu yang keluar dari lubang itu sangat-sangat sedikit, tetapi debu yang aur-auran itu malah banyak sekali ya. Jadi tidak efektif sama sekali untuk lubang pembuangan debunya. Kalau fitur yang lain sih sudah oke ya, bekerja sebagaimana mestinya. Untuk spesifikasi juga saya nggak ada komplain ya, sudah standar semua. Maksimal potongan di 90 derajat itu adalah 65 mm atau 6,5 cm. Dan untuk potong miring 45 derajat itu di maksimalnya adalah 44 mm atau 4,4 cm. Lalu untuk RPM yang tertulis di spesifikasi itu adalah 5000 RPM. Tetapi pada saat kita ukur menggunakan takometer digital tadi hanya 4500. Ya kalau beda 500 sih menurut saya masih bisa ditolerir ya. Apalagi 4500 sih menurut saya masih standar, masih bisa lah digunakan, masih oke. Lalu daya listriknya ini juga harus menjadi perhatian ya sebelum kalian membeli. Saya pastikan untuk listrik 900 watt ini tidak bisa. Tadi pada saat saya memotong kayu mahoni yang ketebalannya 6 cm, itu mencapai 1200 watt. Jadi untuk 1300 watt juga ini menjadi apa ya, agak ragu juga saya untuk memberikan rekomendasi. Ya mungkin kalau listriknya 1300 ya, listrik rumahnya 1300, menggunakan circular saw ini untuk motong-motong triplek nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk kerja berat saya rasa tidak mampu ya. Lalu berikutnya yang harus kalian perhatikan sebelum membeli adalah suaranya. Kalau menurut saya sih suaranya ini standar 90 desibel. Tetapi suara motornya kasar ya, tidak enak didengar di telinga. Lalu berikutnya kalau bicara performa juga saya nggak ada komplain ya. Tenaganya sudah pas, lalu tingkat kepresisiannya juga sudah oke. Ya nggak ada masalah ya untuk performanya. Oke ya gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Semoga kita semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.